wabarakatuh. Tetap semangat dan salam bahagia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang modul 1.2 dengan saya sendiri, Siska Susanti Salim, CGP Angkatan 5 SD Plus Bakti Nusantara 66. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. 1.2 A3 mulai dari diri. Kegiatannya ada 3 ya. Kegiatan 1 trapesium usia, tugas 1 refleksi, tugas 2 nilai dan peran guru penggerak. Kita bahas satu persatu. Kegiatan 1 trapesium usia. Nah, di sini ada usia sekolah dari usia 7 sampai 23, dari usia SD sampai beres kuliah S1. Kemudian di sini usia aktif bekerja, usia saya sekarang 32, dan di sini gambaran dari usia nanti pensiun. Hal positif yang terjadi dalam hidup saya adalah dari usia 7 sampai 15 tahun. Hal positifnya, dengan bimbingan dan motivasi orang tua dan guru pada masa sekolah, saya bertahan menjadi peserta didik yang berprestasi di kelas dan aktif mengikuti berbagai perlombaan. Hal negatifnya, di usia 7 sampai 9 tahun ketika masa sekolah, saya merasa dikucilkan oleh teman-teman karena kondisi saat itu. Selisih usia saat ini dengan hal negatif adalah 32 tahun dikurangi 7, yaitu 25 tahun. Dan selisih usia pada saat ini dengan hal positif adalah 32 tahun dikurangi 15 tahun adalah 17 tahun. Nah, inilah gambaran dari trapesium usia saya sendiri. Yang selanjutnya di sini ada tugas 1 tentang refleksi. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Di trapesium usia tadi, saya menuliskan hal positifnya adalah mendapatkan juara umum bertahan peringkat ke-1 di kelas dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP. Mendapatkan kejuaraan di berbagai lomba, baik itu di sekolah maupun antar sekolah. Misalnya saja lomba cerdas cermat, vokal grup, lomba menyanyikan lagu Sunda Pupu, lomba busana muslim, lomba MIPA di bidang matematiknya, dan lainnya. Dari situlah saya mempunyai motivasi untuk menjadi seorang guru, karena apa yang saya peroleh waktu itu atas bimbingan dan motivasi orang tua di rumah dan guru di sekolah. Hal negatifnya adalah saya merasa dikucilkan oleh teman-teman karena selalu terpanggil oleh guru dalam berbagai perlombaan ataupun hal yang lainnya, sehingga terjadilah insiden kecelakaan di sekolah yang menimpa saya. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam hal positif dan negatif selama usia sekolah tersebut adalah saya sendiri, teman-teman sekelas, guru, orang tua, dan kepala sekolah. Nah, refleksi yang selanjutnya, di sini terdapat roda emosi dari Pucik. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang adalah sedih dan optimis, karena pada dasarnya kehidupan itu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Namun kedua sisi ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Namun jadikanlah hal positif dan negatif dalam sebuah kehidupan ini menjadi hal yang membuat diri menjadi lebih optimis ke depannya. Tugas refleksi yang selanjutnya, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena pada masa sekolah itulah saya banyak belajar dari berbagai aspek, belajar berbagai ilmu pengetahuan dari bimbingan guru, belajar bersosialisasi dengan banyak teman dan guru, belajar menciptakan pengalaman bersaing secara sehat dalam hal akademik, antar teman, belajar mengelola emosi dan memecahkan permasalahan yang terjadi selama proses pendidikan, sehingga semua hal itu menjadi pengalaman berharga yang akan selalu diingat sampai saat ini.
Karena pada hakikatnya kehidupan itu akan selalu ada hal positif dan negatif yang akan menjadikan kita semakin kuat dan lebih optimis lagi ke depannya. Refleksi yang selanjutnya adalah pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium, usia, dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Seorang guru harus bisa menjadi teladan atau memberikan dampak positif seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, karena keteladanan tersebut mempengaruhi dan membentuk karakter siswa di masa depan dan yang akan selalu diingat oleh peserta didik. Seorang guru harus bisa memberikan motivasi, dorongan bagi peserta didik, karena akan selalu berkesan dan memberi semangat bagi murid untuk terus menggali potensi diri sehingga mampu mewujudkan merdeka belajar. Refleksi yang selanjutnya adalah bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Guru adalah teladan nyata yang ditiru oleh murid. Murid belajar banyak hal dari seorang guru di sekolah, sehingga guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi murid. Selain pendidikan karakter, guru juga memberikan pengajaran yang kreatif, inovatif, sehingga dapat mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan pembelajaran menjadi bermakna sehingga murid dapat mengaplikasikan semuanya dengan melakukan peran sebagai generasi masa depan yang berprestasi dalam hal akademik dan berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya di sini ada tugas 2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, kreatif dalam mengembangkan pendidikan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Yang selanjutnya di sini ada nilai guru penggerak. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru dan komunitas sekolah saya? Yaitu di sini ada nilai mandiri. Nah, di sini mandiri di sini memanfaatkan Google maupun YouTube untuk meningkatkan kompetensi diri baik pedagogik maupun profesional, mengikuti diklat online secara mandiri. Reflektif yaitu senantiasa melakukan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah ataupun rekan kerja. Kolaboratif di sini maksudnya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif lagi. Nah, inovatif di sini adalah melakukan inovasi pembelajaran dalam berbagai hal sesuai dengan perkembangan abad 21. Misalnya dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran di Edmodo, Quizzes, dan media YouTube ataupun media pembelajaran yang lainnya. Yang terakhir, berpihak pada murid. Nah, maksudnya membebaskan dengan cara belajar siswa dengan sesuai dengan karakteristik dan gaya belajarnya masing-masing, memberikan kebebasan untuk mengerjakan tugas, namun tetap disiplin, membiasakan meminta siswa bertanya pada saat kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya adalah peran guru penggerak. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Itu yang menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.